Memahami bahasa tubuh wanita, lebih dari sekadar kata-kata. Pernahkah Anda merasa ada ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan seseorang dengan apa yang Anda rasakan? Terkadang, meskipun seseorang mengatakan semuanya baik-baik saja, bahasa tubuhnya justru mengungkapkan hal yang sebaliknya. Ini adalah fenomena umum, terutama pada wanita. Seringkali, pesan yang disampaikan oleh tubuh wanita jauh lebih kuat dan jujur daripada kata-kata mereka. Jika Anda memahami sinyal-sinyal nonverbal ini, Anda akan mulai melihat hal-hal yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Kemampuan untuk memperhatikan detail-detail kecil yang diabaikan orang lain, serta menjaga ketenangan saat orang lain bereaksi berlebihan, adalah ciri khas pria yang memiliki kendali diri dan pemahaman mendalam. Jadi, jika Anda pernah bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di pikirannya, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita selami lebih jauh tentang bagaimana memahami bahasa tubuh wanita. Nomor 1. Mata adalah bisikan kebenaran yang tersembunyi. Mata memang tidak berbohong, namun mereka berbisik. Tatapan matanya, atau bagaimana dia menghindarinya, seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada sekadar kata-kata. Apakah matanya menjelajahi ruangan, atau justru terpaku pada Anda? Pria bijak tidak akan mengejar kontak mata, ia justru memperhatikannya dengan saksama. Ini adalah tentang pengamatan yang tenang, bukan reaksi emosional. Ia memahami bahwa mata mengungkapkan kebenaran yang halus, keraguan, rasa ingin tahu, bahkan kerinduan yang tersembunyi. Namun, mata tidak pernah meneriakkannya. Mereka berbisik, dan hanya pria yang benar-benar hadir dan berakar pada dirinya sendirilah yang dapat mendengar bisikan itu dengan jelas. Anda hadir bukan untuk menafsirkan setiap pandangan dengan rasa tidak aman, melainkan untuk membaca realitas apa adanya, tanpa memproyeksikan keinginan Anda sendiri. Renungkanlah, ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda tidak membutuhkan validasi yang konstan dari orang lain. Jadi, jika dia melihat ke arah Anda tidak perlu melompat kegirangan atau terlalu memikirkannya. Anda cukup mengamati, karena terkadang mata mengungkapkan apa yang gengsi tidak akan pernah akui, bahwa dia memperhatikan Anda, bahwa dia terpengaruh, dan bahwa meskipun ada keheningan, ada percakapan tanpa kata yang sedang berlangsung. Anda tidak memaksakan percakapan itu, Anda membiarkannya terungkap secara alami. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan ketidakadilan. Dalam konteks ini, respons terbaik adalah tetap tidak tergoyahkan saat matanya mencari reaksi dari Anda. Anda tetap diam, dan dalam keheningan itu, Anda mengatakan semua yang tidak dia harapkan untuk dengar. Sebelum kita menyelami sinyal berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah Anda merasakan perubahan dalam tatapannya yang memberitahu Anda lebih dari kata-kata apapun? Momen tenang di mana matanya berbicara banyak, tetapi hanya jika Anda cukup tenang untuk mendengarnya. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, atau jika Anda pernah menangkap pesan diam itu di mata seseorang, cukup ketik, "Saya membiarkan matanya berbicara terlebih dahulu." Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang selaras dengan bahasa tenang yang sering terlewatkan oleh kebanyakan pria. Nomor 2. Isyarat kepala, mengungkapkan minat, menguatkan kehadiran diri. Perhatikan apa yang dikatakan kepalanya tentang Anda. Ketika seseorang sedikit memiringkan kepalanya saat Anda berbicara, itu adalah sinyal ketertarikan yang halus. Pria bijak melihat ini bukan sebagai validasi diri, melainkan sebagai pengingat untuk tetap membumi dan hadir, bukan sekadar menampilkan performa. Sangat mudah untuk terjebak dalam dorongan halus dari bahasa tubuhnya, membiarkan ego Anda menafsirkannya sebagai lampu hijau untuk mencoba mengesankan, menjelaskan secara berlebihan, atau mencari persetujuan. Namun, kemiringan kepala itu bukanlah undangan untuk sebuah pertunjukan. Ini adalah cerminan dari rasa ingin tahu dan koneksi. Pria yang membumi tidak terburu-buru memenuhi ruang itu dengan kebisingan. Ia tetap berakar pada dirinya sendiri. Ketika seseorang memiringkan kepalanya, mereka tidak hanya mendengarkan Anda, mereka sedang menyerap apa yang Anda katakan.
Ini adalah isyarat perhatian yang mendalam, seringkali disertai dengan tatapan mata yang lembut atau senyum tipis. Isyarat ini tenang, tetapi pesannya sangat kuat. Disinilah seorang pria bijak membedakan dirinya dari pria kebanyakan. Sementara yang lain mungkin justru mendekat dan berusaha lebih keras untuk memenangkan minatnya, pria bijak tetap stabil. Ia tahu bahwa kehadiran yang autentik lebih kuat daripada sekadar performa. Ia tidak goyah hanya karena pasangannya menunjukkan minat. Nilainya tidak dikonfirmasi oleh isyarat dari orang lain, melainkan oleh keselarasan dengan dirinya sendiri. Bayangkan ini, Anda sedang berbicara tentang sesuatu yang penting bagi Anda, bukan untuk mengesankan, hanya untuk mengekspresikan diri. Dan Anda memperhatikan kemiringan kepala itu. Tubuhnya condong, ekspresinya melembut, dan Anda bisa merasakannya. Namun, alih-alih mengejar momen itu, Anda justru menambatkan diri di dalamnya. Anda mempertahankan kontak mata tanpa mencoba mengendalikan. Anda berbicara dengan jelas, bukan dengan harapan akan sebuah reaksi. Itulah yang dia rasakan, itulah yang dia ingat, bukan hanya kata-kata, melainkan energi yang tak tergoyahkan di baliknya. Di dunia yang terobsesi dengan membaca sinyal dan mencoba menguraikan minat, kekuatan sejati datang dari tidak membutuhkan konfirmasi. Pria bijak membaca bahasa tubuh bukan untuk mengubah dirinya, tetapi untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi, jika Anda melihat kemiringan kepala itu, kenali dan hargai isyaratnya, tetapi jangan biarkan itu menggoyahkan Anda. Biarkan itu mengingatkan Anda untuk tetap tenang, stabil, dan tulus, karena sinyal diamnya mungkin mengatakan sesuatu tentang Anda, tetapi respons tenang Anda mengatakan segalanya tentang siapa Anda sebenarnya. Nomor 3. Kaki, petunjuk arah pikiran yang jujur. Kebenaran seringkali bermula dari bawah. Kaki seseorang, secara halus namun jujur, seringkali menunjuk kemana pikiran mereka ingin pergi. Jika kakinya mengarah ke Anda, itu menandakan ia terlibat dan perhatiannya secara alami terpancang pada kehadiran Anda. Namun, jika kakinya menjauh, bisa jadi ia sudah keluar secara mental, bahkan jika ia masih tersenyum atau berbicara. Disinilah pola pikir bijak menjadi kompas Anda. Seperti seorang filsuf di tengah badai, Anda tidak panik atau menuntut kejelasan. Anda hanya mengamati dan menyesuaikan diri. Anda menerima kenyataan, karena kaki seringkali mengungkapkan apa yang bibir tidak akan katakan. Kata-kata bisa saja menyanjung, mata bisa menggoda, tetapi kaki cenderung mengatakan kebenaran tanpa filter. Bayangkan Anda sedang dalam percakapan. Dia tertawa, dia mengangguk, tetapi kakinya mengarah ke pintu keluar terdekat. Ini bukan permusuhan, melainkan sinyal diam dari ketidaktertarikan atau ketegangan batin. Tubuhnya mungkin masih di hadapan Anda, tetapi pikirannya sudah bergerak. Dan pria bijak tidak akan mengejar energi yang melayang itu. Ia tidak akan berpegangan erat atau menjadi gelisah. Ia akan membaca sinyal itu, menghormatinya, dan menyesuaikan diri. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran diri. Disiplin emosional berarti mengetahui kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Di sisi lain, ketika kakinya mencerminkan kaki Anda, secara tidak sadar selaras dengan postur Anda, itu lebih dari sekadar bahasa tubuh, itu adalah keselarasan psikologis. Dia sepenuhnya hadir dan terlibat. Tidak perlu menguraikan apapun ketika tubuhnya sudah berbicara bahasa koneksi. Namun, bahkan dalam momen tersebut, seorang pria bijak akan tetap stabil. Ia menghargai kehadiran orang lain, tetapi tidak bergantung padanya, karena ia tahu nilai dirinya tidak naik atau turun hanya karena postur orang lain. Nilainya tetap utuh. Bagaimanapun, Anda tidak mengendalikan tubuh orang lain. Anda tidak mengendalikan preferensi mereka. Namun, Anda mengendalikan kesadaran dan energi Anda sendiri. Dan disitulah letak kekuatan Anda. Jadi, lain kali Anda bertanya-tanya bagaimana perasaannya, Anda tidak perlu bertanya, apakah dia tertarik pada saya. Cukup perhatikan, kakinya mungkin sudah menjawab. Kebenaran seringkali tenang, dan terkadang, itu ada tepat di bawah hidung Anda, atau lebih tepatnya, di kaki Anda. Nomor 4.
Ketika ia mencerminkan Anda tanpa menyadari, resonansi yang autentik. Pencerminan postur atau gerak tubuh Anda adalah salah satu tanda tenang yang sering luput dari perhatian, namun dapat berbicara banyak. Ini menunjukkan kenyamanan dan koneksi tak terucapkan. Ketika seseorang secara tidak sadar mencerminkan gerakan Anda, misalnya, mendekat saat Anda mendekat, menyilangkan kaki dengan cara yang sama, atau mengangkat gelasnya tepat setelah Anda, itu seringkali berarti mereka merasa selaras dengan Anda. Namun, inilah intinya, pria bijak tidak menggunakan ini sebagai ujian atau mencari validasi. Ia tidak memindai isyarat-isyarat ini dengan harapan mendapatkan konfirmasi. Ia hanya memperhatikan dengan kesadaran, bukan dengan kebutuhan. Itulah perbedaan sesungguhnya. Anda tidak mencari bukti bahwa dia tertarik pada Anda, dan Anda tidak menggantungkan harga diri Anda pada perilakunya. Anda hanya selaras dan mengamati ritme interaksi yang sedang terungkap. Jika ia kebetulan mencerminkan nada suara Anda, gerak tubuh Anda, atau bahkan kehadiran Anda, itu baik-baik saja. Namun, Anda tetap membumi. Anda tidak membiarkan emosi Anda mendahului momen itu, karena pria yang berakar pada dirinya sendiri tahu bahwa resonansi tidak sama dengan kepastian. Itu adalah sebuah sinyal, bukan putusan akhir. Pencerminan bisa menjadi hal yang indah, ya, tetapi itu bukan jaminan. Itu adalah gema, bukan janji. Dan jika Anda mulai terlalu bergantung padanya, Anda akan kehilangan keseimbangan. Inilah mengapa pendekatan bijak sangat kuat. Ini mengajarkan Anda untuk melepaskan kepercayaan diri Anda dari hasil. Anda tidak lantas bersemangat hanya karena dia menyilangkan lengannya seperti Anda. Anda mengakuinya, dan kemudian kembali ke ketenangan Anda. Sama seperti seorang pelaut berpengalaman yang tidak bersorak pada setiap embusan angin, ia hanya menyesuaikan diri dan melanjutkan perjalanannya. Anda tidak mengubah arah untuk mengejar angin sepoi-sepoi. Jadi, jika dia terus mencerminkan Anda, biarkan itu menjadi kebenarannya yang muncul, bukan isyarat bagi Anda untuk menampilkan sesuatu. Tetaplah tenang, tetaplah stabil. Jadilah pria yang tidak membutuhkan tanda-tanda untuk merasa aman, karena kekuatannya bersumber dari dirinya sendiri. Pertanyaan terakhir, bisakah Anda melihat pantulan halus ini tanpa perlu mereka berarti sesuatu yang lebih? Disitulah kedisiplinan Anda terlihat. Seorang pria bijak tidak mengejar makna dalam setiap momen. Ia membiarkannya terungkap, karena terkadang momen yang paling jujur adalah momen yang bahkan tidak dia sadari dia berikan kepada Anda. Pernahkah Anda mengalami jenis pencerminan seperti ini secara langsung? Apakah Anda memperhatikannya? Dan yang lebih penting, bagaimana Anda merespons? Bagikan cerita Anda di kolom komentar, atau cukup ketik, "Saya tetap membumi, tidak peduli." Sinyalnya, nomor 5, jarak. Bahasa diam ruang pribadi. Ruang pribadi dapat mengungkapkan banyak hal jika Anda jeli memperhatikannya. Ini bukan hanya tentang di mana dia duduk, melainkan bagaimana ia memposisikan dirinya relatif terhadap Anda. Apakah ia mendekat dengan minat, atau justru menjauh dengan keraguan? Seorang pria bijak tidak perlu menebak. Ia mengamati dengan saksama dan tidak pernah menyerbu ruang pribadi orang lain. Ia memahami bahwa ruang bukan hanya fisik, itu juga emosional dan psikologis, sehingga sangatlah ekspresif. Jarak adalah sebuah batas sekaligus pesan, dan mereka yang terburu-buru menutupnya seringkali melewatkan apa yang ingin disampaikan oleh ruang itu. Terkadang, hanya beberapa sentimeter jarak antara dua orang bisa membawa lebih banyak kebenaran daripada seluruh percakapan. Bayangkan ini, Anda duduk di sebelahnya. Anda berbicara, dan ia secara halus bergerak mendekat. Tubuhnya berbalik ke arah Anda, posturnya terbuka. Ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal kenyamanan dan kepercayaan. Di sisi lain, jika ia menjauh, menyilangkan lengannya, atau memutar lututnya keluar, itu bukan suatu kesalahan. Itu adalah sebuah sinyal, dan inilah kuncinya, pria bijak tidak menganggapnya pribadi. Ia tidak terburu-buru untuk memperbaiki atau mengisi jarak tersebut. Ia menerimanya dengan kesadaran yang tenang. Ia tidak melihat ruang sebagai penolakan, melainkan sebagai sebuah wawasan. Marcus Aurelius pernah menulis,
terima tanpa kesombongan, lepaskan tanpa keterikatan. Kebijaksanaan itu berlaku sempurna di sini. Jika ia mendekat, nikmati momen itu tanpa berpegangan erat padanya. Jika ia menjauh, biarkan tanpa kebencian. Nilai diri Anda tidak naik dan turun berdasarkan kedekatannya. Pria yang membumi tidak didefinisikan oleh seberapa dekat seseorang berdiri di sampingnya, melainkan oleh seberapa teguh ia berdiri di dalam dirinya sendiri. Ini adalah esensi dari kehadiran tanpa tekanan. Anda tidak perlu menampilkan performa, meyakinkan, atau mengendalikan. Anda hanya mengamati dan merespons dengan jernih, karena terkadang ruang tenang yang ia sisakan justru disitulah ia mulai memahami arti dari keheningan Anda, ketenangan Anda, dan ketidakbutuhan Anda. Dan seringkali, di celah itulah perasaan aslinya mulai bergema kembali padanya, lebih keras daripada kata-kata apapun. Nomor 6. Postur, sambutan diam yang mengungkapkan minat. Postur tubuh, dada terbuka, lengan tidak disilangkan, bahu rileks, adalah sambutan diam yang kuat. Ini menunjukkan minat dan kenyamanan. Namun, seorang pria bijak membaca postur seperti membaca sebuah halaman buku, bukan seperti sebuah janji pasti. Ia tetap membumi dan tidak berasumsi. Postur adalah salah satu pengungkapan tenang yang sering terlewatkan oleh kebanyakan orang. Ketika seorang wanita secara halus mengarahkan tubuhnya ke arah Anda, ketika ia melonggarkan sikapnya atau mencerminkan energi Anda dengan kehadirannya, itu bukan hanya fisik, itu adalah keselarasan psikologis. Tubuhnya berbicara sebelum kata-katanya. Namun, inilah yang perlu diingat, hanya karena posturnya menunjukkan minat hari ini, tidak berarti pikirannya akan tetap di sana besok. Itulah mengapa Anda tidak boleh terpaku pada sinyal tersebut. Anda mengamatinya, menghargainya, dan membiarkannya berlalu seperti angin sepoi-sepoi. Misalnya, Anda sedang bercakap-cakap, dan Anda memperhatikan dia sedikit bergeser mendekat, cukup untuk memecah batasan formalitas tak terlihat. Momen itu mungkin terasa seperti koneksi, dan mungkin memang demikian. Tetapi seorang pria bijak tidak akan terpaku pada itu sebagai konfirmasi apapun. Ia tetap hadir, tenang, dan tidak berusaha tampil untuk mendapatkan persetujuan berkelanjutan. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, jika seseorang dapat membuktikan saya salah dan menunjukkan kesalahan saya akan dengan senang hati berubah. Sikap itu berlaku di sini juga. Jika bahasa tubuhnya bergeser besok, jika ia menyilangkan lengannya atau menjauh, itu tidak akan menggoyahkan Anda. Anda akan menyesuaikan diri. Anda tidak akan mengejar kembali kehangatan. Anda hanya akan tetap mengendalikan iklim batin Anda, tidak bereaksi terhadap setiap perubahan cuaca eksternal. Membaca postur memang sebuah keterampilan. Namun, menafsirkannya melalui lensa kebijaksanaan akan membuat Anda tetap membumi, karena minat itu ditunjukkan, bukan utang. Dan pria yang berdamai dengan dirinya sendiri tidak membutuhkan tanda-tanda untuk memvalidasi nilainya. Ia mengenalinya, lalu dengan tenang kembali ke keheningan. Nomor 7. Gelisah dan sentuhan, isyarat ketegangan atau ketertarikan yang halus. Gerakan gelisah dan sentuhan, bermain dengan rambut, menyentuh leher, menggeser berat badan, dapat mengisyaratkan ketertarikan atau ketegangan. Seorang pria bijak tidak akan melompat pada kesimpulan. Ia mengamati, namun tidak mengejar kejelasan dengan mengorbankan kedamaian batinnya. Tubuh seorang wanita bisa berbicara sebelum kata-katanya, tetapi tidak setiap isyarat adalah pengakuan minat. Terkadang ia cemas, terkadang bersemangat, dan terkadang keduanya sekaligus. Itulah mengapa seorang pria bijak tidak terburu-buru menguraikan setiap sinyal seolah-olah itu adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Ia hanya mengamati dengan tenang. Bayangkan dia tertawa pelan, lalu tiba-tiba menyelipkan rambutnya ke belakang telinga berulang kali. Mungkin jari-jarinya menyentuh bibirnya saat Anda berbicara. Ini mungkin tanda-tanda ketertarikan, atau mungkin pikirannya sedang berpacu untuk tetap tenang. Bagaimanapun, kekuatan Anda terletak pada tetap membumi. Ketika Anda tetap berpusat, Anda tidak membiarkan isyarat-isyarat ini mengendalikan pikiran Anda. Anda membiarkan mereka melayang seperti awan di langit Anda.
Pendekatan bijak bukan berarti menjadi dingin atau jauh. Ini tentang tetap tidak tergoyahkan oleh ketidakpastian. Anda dapat memperhatikan kepakan jari-jarinya, kegelisahan di tempat duduknya, atau sentuhan halus ke pergelangan tangannya, tetapi Anda tidak perlu bertindak atas setiap petunjuk. Penahanan diri itu justru membangun rasa ingin tahu. Ini menunjukkan kehadiran, dan yang lebih penting, ini melindungi ketenangan batin Anda, karena beberapa kebenaran mengungkapkan diri mereka bukan ketika Anda menekan, melainkan ketika Anda berhenti. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa pendapat Anda tentang ini? Pernahkah Anda mendapati diri Anda terlalu menganalisis gerak tubuh, hanya untuk menyadari kemudian bahwa itu berarti sesuatu yang sama sekali berbeda? Atau mungkin Anda telah belajar untuk membiarkan momen itu berlalu tanpa perlu membedahnya. Bagikan pengalaman Anda di komentar, atau jika Anda ingin tetap sederhana, cukup ketik, "Saya mengamati, bukan mengejar." Satu kalimat itu mengatakan banyak. Dan ketika Anda siap, mari kita beralih ke lapisan berikutnya dari bahasa tubuh, yang berbicara melalui ruang itu sendiri. Nomor 8. Senyumnya, tanda kesopanan atau getaran jiwa. Tidak semua senyum itu sama. Beberapa senyuman muncul cepat, nyaris mekanis, lebih menunjukkan kesopanan daripada makna. Namun, ada pula senyuman yang menerangi seluruh wajah, melembutkan postur tubuh, dan seolah memancar dari sesuatu yang lebih dalam. Seorang pria bijak tidak akan mabuk oleh setiap kilasan persetujuan. Ia tidak akan salah mengira setiap senyum sebagai sebuah koneksi mendalam, pun tidak akan mencari validasi dalam ekspresi yang cepat berlalu. Ia memandang kegembiraan bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar atau dikonsumsi, melainkan sebagai energi bersama, sesuatu yang mengalir saat momen itu nyata, bukan dibuat-buat. Senyum sopan bisa berarti banyak hal. Bisa jadi itu menandakan kenyamanan, kebiasaan, bahkan upaya halus untuk menjaga percakapan tetap lancar. Tetapi kemudian ada jenis senyum lain, yang terasa seperti berasal dari hati, bukan hanya wajah. Senyum itu menguar dari dalam, bertahan sedetik lebih lama dari yang seharusnya, dan mengungkapkan sesuatu yang tidak direncanakan untuk dibagikan. Senyum itu bukan tentang hiburan, melainkan tentang kehadiran, sebuah momen di mana sesuatu yang tulus muncul. Mungkin itu terjadi setelah Anda berbagi sesuatu yang sederhana, tidak terlalu cerdas atau tampil, tetapi tulus. Dan dia merespons bukan hanya dengan lengkungan bibir, tetapi dengan kelembutan di matanya, perubahan energi, jeda yang tidak perlu diisi. Itu bukan sebuah pertunjukan, melainkan resonansi. Itu adalah saat ia secara emosional terbuka, meskipun hanya sesaat. Namun, seorang pria bijak tidak akan terpaku pada momen itu. Ia tidak akan mengejarnya atau memutar ulang rekaman di benaknya, bertanya-tanya bagaimana cara menciptakannya kembali. Ia membacanya, menghormatinya, dan terus bergerak maju. Pertanyaannya bukanlah, apakah dia tersenyum karena dia menyukai saya? Melainkan, apakah saya tampil jujur terlepas dari bagaimana dia bereaksi? Bahkan jika senyum itu menghilang, bahkan jika ia menjadi jauh atau pendiam lagi, ia tidak akan goyah. Karena seorang pria bijak tahu bahwa nilainya tidak terikat pada ekspresi orang lain. Harga dirinya tidak dipertaruhkan setiap kali seseorang bereaksi atau tidak. Biarkan senyumnya menjadi cerminan, bukan persyaratan. Biarkan itu mengungkapkan sesuatu jika memang harus, tetapi jangan pernah biarkan itu mendefinisikan siapa diri Anda. Nomor 9. Ketika tubuhnya mengikuti rasa ingin tahu. Ketika ia mendekat tanpa disadari, itu adalah rasa ingin tahunya yang memimpin. Namun, sebagai seorang pria bijak, Anda tidak terburu-buru mengisi ruang. Anda membiarkannya maju dengan caranya sendiri. Pergeseran ini bukan hanya tentang gerakan fisik, ini tentang energi, perhatian, dan kemana pikiran melayang ketika dinding mulai runtuh. Mungkin ia sedikit memiringkan tubuh saat Anda berbicara, mungkin lututnya mengarah ke arah Anda, atau mungkin ia hanya berlama-lama sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Pergeseran ini tidak dibuat-buat, itu adalah tanda-tanda alami dari minat yang tumbuh. Namun, inilah yang penting, tugas Anda bukan untuk bereaksi,
melainkan untuk mengamati. Ingatlah Marcus Aurelius yang mengingatkan dirinya untuk berdiri teguh seperti batu yang terus dihantam ombak. Anda tidak mendekat hanya karena ia melakukannya. Anda tetap membumi, dan dalam keheningan itu, sesuatu yang kuat akan terjadi. Ia akan mulai merasa aman untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia Anda, karena Anda tidak mendorong, Anda tidak menarik, Anda hanya ada di sana, hadir dan stabil. Terlalu banyak pria merusak momen dengan mencoba meraihnya. Mereka salah mengira rasa ingin tahu sebagai undangan untuk memaksa. Namun, seorang pria bijak tahu lebih baik. Ia tahu bahwa koneksi sejati terungkap bukan ketika dipaksakan, melainkan ketika diizinkan berkembang. Jadi, ketika ia mendekat, jangan menemuinya di tengah jalan dengan sikap putus asa. Temui ia dengan ketenangan, kesadaran, dan kepercayaan diri yang tenang dari seorang pria yang tidak perlu mengejar, karena apa yang ditakdirkan untuknya sudah bergerak ke arahnya. Terkadang, hal paling magnetis yang bisa Anda lakukan adalah membiarkannya bertanya-tanya apa yang ada pada diri Anda yang membuatnya ingin mendekat lagi. Nomor 10. Gerakan, cerminan keadaan emosional. Gerakan cepat dan tersentak-sentak seringkali menandakan ketidaknyamanan, sementara gerakan yang lambat dan luas menunjukkan relaksasi. Seorang pria bijak membaca ritme, bukan hanya isi. Ia tahu bahwa kecepatan emosional sama pentingnya dengan kata-kata yang terucap. Pernahkah Anda memerhatikan bagaimana seseorang yang menyingkirkan rambut ke belakang telinga dengan tangan tenang terasa sangat berbeda dari seseorang yang melakukannya dengan cepat, nyaris defensif? Yang satu mengundang kehadiran, yang lain mengisyaratkan bahwa pikirannya sedang di tempat lain, mungkin melindungi diri sendiri. Tubuhnya berbicara tempo, dan tempo itu adalah kebenaran. Anda tidak perlu terlalu menganalisis, cukup amati. Apakah ia banyak menggeser berat badannya? Apakah ia mengetuk-ngetukkan jari atau memantulkan kakinya? Atau apakah ia terlihat membumi, mengalir dengan mudah dalam gerak tubuhnya? Pria bijak tidak mengejar kenyamanan atau menghindari ketegangan. Ia hanya mengamati, sebab gerakan mengungkapkan di mana pikiran berada. Dan ketika Anda bisa melihat suasana hatinya bahkan sebelum ia mengatakan sepatah kata pun, Anda tidak perlu meminta kejelasan. Anda sudah memilikinya. Tujuannya bukan untuk menguraikan sinyal ini demi mengendalikan, melainkan untuk memahami lingkungan Anda tanpa menjadi reaktif. Anda tidak hadir untuk memperbaiki atau mencerminkan energinya. Anda hadir untuk menjadi titik stabil yang bisa ia jadikan pusat jika ia memilih demikian. Energi emosional bergerak melalui tubuh, dan sebagai seorang pria bijak, Anda mengenali gerakan itu tanpa menempelkan emosi Anda sendiri padanya. Sebelum kita melanjutkan, berhenti sejenak dan pikirkan. Pernahkah Anda mendapati diri Anda bereaksi terhadap energi seseorang bahkan sebelum sepatah kata pun terucap? Tubuhnya mungkin tenang atau gelisah, terbuka atau tertutup, dan itu saja sudah mengubah suasana. Seorang pria bijak membaca perubahan itu, bukan untuk memanipulasi, melainkan untuk tetap stabil dalam menghadapinya. Jadi, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Pernahkah Anda merasakan apa yang dirasakan seorang wanita hanya dari cara ia bergerak? Tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar, atau cukup ketik, gerakan tidak berbohong, tetapi saya tidak mengejarnya. Mari kita lihat siapa lagi yang belajar membaca ritme tanpa kehilangan ritme mereka sendiri. Nomor 11. Isyarat kepergian, membaca sinyal akhir interaksi. Perhatikan apa yang ia lakukan saat tiba waktunya pergi. Apakah ia perlahan-lahan mengemasi barang atau tiba-tiba memeriksa ponselnya? Seorang pria bijak tidak akan memohon waktu tambahan. Ia menghargai waktunya sendiri dan memperhatikan ketika energi interaksi mulai menarik diri. Mungkin tubuhnya sedikit menjauh, atau kontak matanya mulai melayang. Percakapan memendek, tawa memudar. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah sinyal. Anda lihat, ketika seorang wanita terlibat secara emosional, ia akan sepenuhnya hadir. Namun, ketika pikirannya sudah meninggalkan ruangan, gerakannya akan memberitahu Anda sebelum kata-katanya.
Misalkan Anda sedang berkencan, semuanya terasa terhubung selama 1 jam pertama, tetapi kemudian ada sesuatu yang berubah. Ia mulai melirik ke arah pintu lebih sering. Bahunya menarik ke belakang alih-alih mendekat. Ia menyesuaikan tasnya di pangkuannya seolah-olah ia secara mental sudah setengah jalan keluar. Disinilah seorang pria yang berakar pada stoikisme tidak akan terpaku atau mengejar momen itu. Ia tidak akan mencoba menyeret interaksi kembali ke kehangatan. Ia menerima apa adanya daripada menolak apa yang memudar. Ia tidak melihat tanda-tanda kepergian sebagai kegagalan pribadi, melainkan hanya sebagai bagian dari ritme alami kehidupan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan berharap dunia sesuai dengan keinginan Anda. Sesuaikan keinginan Anda dengan dunia." Itu berlaku sempurna di sini. Jika ia pergi secara emosional, fisik, atau keduanya, Anda membiarkannya dengan tenang, anggun, dan harga diri. Karena ketika Anda tetap tenang, Anda tidak akan kehilangan diri sendiri. Dengan mencoba menahan seseorang yang sudah setengah pergi, Anda tidak mengganggu kepergiannya. Anda memahaminya, dan terkadang itulah yang meninggalkan kesan terdalam, bukan upaya Anda untuk membuatnya tetap tinggal, tetapi kesediaan tenang Anda untuk membiarkannya pergi. Mari kita kembali ke awal. Apa yang baru saja Anda pelajari bukanlah tentang trik atau taktik, melainkan tentang kesadaran. Tubuhnya akan sering mengatakan apa yang tidak akan dikatakan kata-katanya. Dan ketika Anda menjadi pria yang dapat memperhatikan sinyal-sinyal itu tanpa membutuhkannya, segalanya akan berubah. Anda berhenti bereaksi. Anda berhenti mengejar. Anda mulai memimpin, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran yang kuat. Setiap kemiringan kepalanya, setiap perubahan postur, setiap pandangan atau langkah mundur, itu semua adalah bagian dari bahasa yang tenang. Dan pria bijak tidak terburu-buru menerjemahkannya. Ia mendengarkan, ia membaca, dan yang terpenting, ia tetap tidak tergoyahkan. Disitulah daya tarik sejati dimulai, bukan dalam menguraikannya, tetapi dalam menguasai diri sendiri. Jadi, lain kali ada sesuatu yang terasa tidak beres, percayai pengamatan Anda, percayai ketenangan Anda, dan ingat, keheningan berbicara lebih keras daripada pertunjukan apapun. Jika video ini memberi Anda sesuatu untuk direnungkan, mohon sukai video ini dan beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Pernahkah Anda memperhatikan tubuhnya mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari kata-katanya? Atau cukup ketik, "Saya membacanya, bukan mengejarnya." Itu saja sudah menjelaskan banyak hal. Mari kita lihat siapa lagi yang mulai melihat di balik permukaan. Dan jangan berhenti di sini. Lihat video berikutnya di layar. Mereka akan membawa Anda lebih dalam ke apa yang kebanyakan pria lewatkan. Terus tonton, terus berkembang, dan tetaplah membumi selalu.